Bapak Ibu jamaah pengaosan Kopi Ngaji yang dirahmati Allah, nanti insya Allah materi kita pada pagi hari ini terkait dengan tafsir Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, poin yang keempat, kelima, dan keenam. Wah ini dijamak nih, 3 in 1. Omong kosong, perjuangan tanpa ittiba sunnah Nabi dan berorganisasi. Dumateng Ustadz Cahyono SAG wekdal sopapan kasmaken sakcekapipun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin hadirat jamaah jamaah pengajian Kopi Ngaji ingkang ugi kawula hormati. Bapak Ibu sehat sedanten? Alhamdulillah. Suasananya suasana pedesaan, tapi wajahnya wajah kota. Ya, ini luar biasa. Enggak apa-apa, ngaji pinggir sawah. Insya Allah tambah berkah. Amin. Bu Haji tumbas tomat. Alhamdulillah dicakepi. Tomate mateng warnanya merah. Sing mangkat ngaji saya doakan sehat, hidupnya seneng lan barokah. Amin, alhamdulillah. Iya, kenapa yang berangkat ngaji ini tentu harus senang hidupnya? Karena bertabur doa. Walaupun berangkat ngaji itu kalebet kegiatan yang harus diperjuangkan. Abot memang abot, tapi Bapak Ibu dari rumah bahkan mungkin sejak kemarin sudah mempersiapkan diri untuk berangkat ngaji. Maka kalau berangkat ngaji kok enteng, mungkin hadiahnya kulkas, gitu. Tapi karena ngaji itu pahalanya besar, man salaka tariqan yaltamizu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majelis ilmu untuk mencari ilmu, maka sesungguhnya kita yang berangkat menuju majelis-majelis taklim itu sedang Allah mudahkan jalan menuju sorga. Amin. Maka bukan hal yang berlebihan kalau Bapak Ibu yang berangkat ngaji di pagi hari ini, bahkan pagi-pagi sebelumnya dan yang akan datang, itu wajahnya adalah wajah penghuni sorga. Allahumma amin ya robbal alamin. Karena memang berat. Bagaimana tidak berat? Teman-teman sudah mempersiapkan diri dengan sepedanya untuk goes. Tapi Bapak Ibu ternyata memenangkan untuk ke Kopi Ngaji. Ini kan perjuangan. Godaannya luar biasa, tapi Bapak Ibu memenangkan sesuatu yang akan menghantarkan kita masuk surga. Menyang brosot, tukune tepung kanji. Senajan abot tetep mangkat. Alhamdulillah. Tepung kanji diwadahi gelas,
nek mangkat ngaji ati sing ikhlas napa boten? Insyaallah menawi kula lan panjenengan sami manahipun ikhlas, maka insyaallah surga yang tadi dijanjikan itu akan bisa kita dapatkan. Tur insyaallah juga manfaat-manfaat dari majelis ilmu, majelis taklim, ngaji kita itu faedahnya juga sangat besar. Nazzalat alaihimus sakinah. Yang pertama, orang yang berangkat ngaji menuntut ilmu, maka kemudian akan diturunkan ketenangan. Wa khasyat alaihumur rahmah. Kemudian Allah juga akan menebarkan, menyiramkan rahmat. Dan yang ketiga, kita sesungguhnya duduk-duduk di tempat ngaji ini sesungguhnya sedang ditemani malaikat. Nah, ini kan keistimewaannya orang yang berangkat ngaji. Sudah dimudahkan jalan untuk masuk surga, tapi kemudian Allah limpahkan ketenangan batin kita semuanya. Dari rumah mungkin radi sumpek, lihat piring do numpuk oke banget, rodo wingking sekedik ternyata kumbahane itu yo kemudian masih numpuk, belum ada yang digarap apalagi kemarin hujan. Mangkat ngaji opo nyuci, mangkat ngaji opo nyuci, akhirnya mangkat ngaji di sini ketemu dengan rencang lan kanca-kanca batir, maka kemudian alhamdulillah hatinya seneng. Itulah kemudian ketenangan hati kita. Karena memang betul untuk mangkat ngaji berat. Golek ilmu itu abot. Kaya disindir dening Kiai Pantura menika, golek ilmu memang abot, sing enteng golek berkat. Nek golek berkat udan deres tetap iya toh gitu. Golek ilmu ora kaya nonton wayang golek. Nek nonton wayang golek nganti jam 3 mripate esih melek. Iya toh? Jadi nganti jam 3 dini hari menjelang subuh itu ternyata dereng ngantuk. Mangka nek wonten ingkang boten kiat pun nyerah mawon ngoten nggih. Tapi insyaallah Bapak Ibu pagi ini seger luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini amanat dari Kiai Haji Syakir Jamaluddin Ustadz Dalem wonten teng mualimin menika temanya tafsir. Ustadz, sampun tafsir, karena saya kan bukan mufasir, saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa kajian-kajian yang mendalam. Boten, niki tafsir muqaddimah anggaran dasar. Oh, nek ngoten niku berarti niki materi kemuhammadiyahan gitu, AIK. Dalam wonten teng PKU Muhammadiyah Kamping menika diamanati untuk menjadi membantu Pak Direktur Utama Pak Faisal untuk membina Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pegawai, sekaligus juga untuk bina pasien. Nah, maka saya sampaikan insya Allah Ustaz, mudah-mudahan sebisa saya untuk bisa silaturahmi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah yang diawali dengan hidup ini harus bertauhid, kemudian di poin 4, 5, dan 6 ini yang akan menjadi stressing kajian kita. Yang keempat itu berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam
sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kalau kita memperhatikan Muhammadiyah berdiri sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian dirumuskanlah mukadimah anggaran dasar organisasi, ini semakin jelas, semakin menguatkan bahwa organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah organisasi yang punya nilai berkemajuan. Nah, maka di mukadimah anggaran dasar ini poin-poinnya menunjukkan ke arah sana. Yang kedua, perjuangan tersebut wajib dilakukan dengan ittiba, mengikuti jejak para nabi, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, perjuangan memerlukan strategi untuk menegakkan ajaran Islam itu seperti apa. Maka Muhammadiyah mengambil jalur bagaimana dakwah Muhammadiyah itu terorganisir. Maka ada jam'iyah, ada organisasi. Kalau Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mungkin pada saat itu memilih jalur dakwah munfaridan, dakwah sendirian, paling nanti ada santri-santrinya, mungkin sudah selesai. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah untuk menegakkan ajaran Islam ini ternyata dengan strategi jam'iyah, strategi organisasi. Sehingga alhamdulillah Kiai sampun kapundhut dilajengaken dening tokoh-tokoh Muhammadiyah ingkang sampun dipun siapaken. Kiai Haji A.R. Fahrudin hadir memimpin Muhammadiyah. Kiai Haji A.R. Fahrudin dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian akan berganti dengan Kiai Haji yang lainnya. Nah, ini kan menjadi satu bukti nyata bahwa organisasi Muhammadiyah ini sudah berpikir sejak zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menjadi pola dakwah yang berkelanjutan, pola dakwah yang berkesinambungan. Nah, maka Bapak Ibu, kita coba sedikit mendalami terkait dengan tafsir ayat atau pokok pikiran yang keempat. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran atau agama Islam. Nah, ini hukumnya wajib. Kalau kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kita sudah mengikrarkan diri untuk menjadi muslim, untuk menjadi orang yang beriman, orang yang harus menegakkan ajaran Islam yang telah diyakininya. Nah, maka menegakkan ajaran Islam itu hukumnya wajib. Kalau kita menegakkan ajaran Islam, insya Allah nilai yang akan kita dapatkan itu yang pertama adalah nilai ibadah. Apa yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Karena sudah dilandasi tadi dengan iqrar, kesaksian kita bahwa Allah adalah Tuhan kita, bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Nah, itu menjadi kunci pembuka bahwa apa yang kita lakukan itu insya Allah seluruh aktivitas kita, bismillahirrahmanirrahim, saya bekerja, maka bekerja menjadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat ngaji, maka ngaji itu bisa menjadi ibadah. Nah, kemudian Bapak Ibu, menegakkan ajaran Islam itu juga punya nilai sosial kemasyarakatan atau ihsan, ya, berbuat kebaikan di tengah masyarakat untuk kebaikan umat.
Nah ini menjadi juga apa yang kita lakukan itu menjadi bernilai. Nah Muhammadiyah kita ini punya nilai lebih. Di samping sekarang usianya sudah 113 tahun, 113 tahun menika tesih enem napa pun sepuh. Pun sepuh nggih. Tapi Muhammadiyah keren ya toh. Kalau Bapak Ibu kita sebagai manusia usia 70 masih radi kiat gitu. Tapi kemudian ini apalagi usia 80 itu mungkin kalau manusia itu sudah udzur gitu ya. Tapi Muhammadiyah tidak. Dulu ketika Muhammadiyah akan memasuki usia 100 tahun, ada pertemuan yang diadakan oleh Kanwil Kementerian Agama di Jalan Sokonandi. Saya ikut hadir karena saya menjadi penyuluh honorer, bukan hororer ya, honorer gitu ya. Itu bersama ustadz-ustadz yang lainnya, itu ternyata ada ustadz. Padahal ustadz itu saya ingat betul putranipun menika murid dalem teng Sokonandi riyin. Menyampaikan pembekalan kepada ustadz-ustadz penyuluh-penyuluh honorer tadi itu ternyata mengambil pembuka kajian itu terkait dengan setiap 100 tahun itu akan ada mujadid atau mujahid baru. Nah beliau menyampaikan begitu, Bapak Ibu setiap 100 tahun itu sudah sunatullah akan ada ulama-ulama pembaharu, mujahid baru yang akan menggantikan ulama yang sebelumnya. Demikian pula dengan organisasi dakwah yang usianya sudah mau 100 tahun. Lah pada waktu itu yang mau 100 tahun itu Muhammadiyah. Maka kan kemudian dalam ingkang wonten teng lingkungan Muhammadiyah kan makdek gitu ya. Wah ini sasarannya ke kita gitu. Karena pada saat itu memang didengungkan bahwa organisasi Muhammadiyah karena usianya sudah mau 100 tahun, maka sudah saatnya nanti diganti dengan organisasi dakwah yang lainnya. Itu sudah sunatullah. Itu ternyata beliau menyampaikan seperti itu di forum Kanwil pada saat itu. Nah, tapi ternyata Muhammadiyah masuk 100 tahun ya dimasuki, 101 tahun ya dimasuki, bahkan sekarang itu sudah 113 tahun. Apa yang diprediksikan oleh Ustadz ini itu tidak masuk di dalam kriteria untuk menggantikan organisasi Jam'iyah Persyarikatan Muhammadiyah. Akan ada pengganti, betul akan ada, tapi pengganti itu ya di dalam Muhammadiyah untuk mengembangkan gerak dakwah persyarikatan Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyahnya yang hancur kemudian nanti akan ganti organisasi lain. Karena pada saat itu sedang didengung-dengungkan organisasi baru yang kalau di fakultasnya YIN itu dulu ada fakultas tarbiyah ya. Ya itu kemudian lagi didengungkan seperti itu. Nah, tapi Muhammadiyah tetap menapaki sejarahnya, menapaki usianya untuk memajukan bangsa kita ini. Dan ustadz yang bersangkutan yang mungkin selang 5 tahunan lah setelah itu kemudian ustadz yang bersangkutan kapundut. Artinya bukan Muhammadiyah yang meninggal dunia gitu ya, tapi ustadz itu yang meninggal dunia. Ini saya hanya ingin mengatakan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah itu adalah organisasi strategi dakwah untuk kemajuan Islam. Nah, maka Bapak Ibu, ketika ini kita ada di dalam naungan Persyarikatan Muhammadiyah, maka insya Allah Muhammadiyah semakin sepuh, tapi bukan semakin rapuh, tapi semakin ampuh luar biasa. Bagaimana tidak ampuh
UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ingkang Ustadz Syakir ada di sana itu bukan semakin sempit, bukan semakin lemah, itu semakin kokoh. Punya dormitori. Wah, luar biasa. Bapak Ibu pun nate teng mriko? Mpun, kathah ingkang dereng nggih. Mangke izin kali Ustadz Syakir ya. Mbok pengajian kopi ngaji tiba to mriko. Nah, tapi enggak jadi sawah ya toh, karena ini kan kopi sawah itu ya. Nah, Bapak Ibu, itu UMY. UAD bagaimana kita bisa melihat bangunan juga megah, Unisa walaupun katakanlah adik kelasnya UMY, adik kelasnya UAD, tapi kemudian juga pesat maju luar biasa. PWMDIY 2-3 pekan yang lalu Bapak Ibu itu ternyata diamanati oleh PP Muhammadiyah untuk berangkat menuju ke Papua Pegunungan. Loh, ada apa Papua Pegunungan? Papua Pegunungan ternyata pemekaran provinsi di Papua yang salah satunya adalah Papua Pegunungan. Loh, kok pegunungan? Ya pegunungan mau di atas gunung. Loh, mboten bahaya? Ya enggak, kata orang sana itu bahaya enggak? Enggak, naik pesawat nanti di atas enggak bahaya, tapi setelah turun enggak tahu nanti. Jadi kalau di pesawat enggak bahaya gitu ya, nanti setelah turun opo no panah muter atau itu artinya di sana masih juga kemudian rawan. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang penduduk asli ditambah dengan penduduk pendatang itu menginisiasi berdirinya PWM Papua Pegunungan beserta PWA-nya. Siapa yang berangkat? Pak Dirut, Dr. Faisal, karena diundi ini di sana itu rencananya mau mendirikan klinik, mau mendirikan rumah sakit, syukur. Lah ini wakil ketua yang membidangi berarti yang berangkat. Maka kemudian Pak Dirut tidak bisa mengelak, akhirnya kemudian ya meneh ya, walaupun mau mantu waktu itu ya. Tapi kemudian beliau berangkat ke sana. Nah, Bapak Ibu, inilah Muhammadiyah. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, karena Muhammadiyah punya cita-cita bagaimana terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu, di dalam kita menegakkan ajaran Islam dimulai tentu dalam diri kita secara individu. Kemudian bagaimana kita mampu juga untuk mendidik atau mengajarkan agama Islam yang sebenar-benarnya ini juga ke keluarga kita. Kemudian ke jamaah, ke masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, maka insya Allah diawali dari dalam diri kita, keluarga kita, apa yang harus kita upayakan. Ya, saya mengambil 3 poin lah ya untuk bagaimana mewujudkan tegaknya ajaran Islam dalam diri kita dan keluarga kita minimal. Yang pertama, bagaimana kita mampu menjaga iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan itu harus menjadi landasan di dalam kita menegakkan ajaran Islam. Iman, maka kemudian tadi untuk mukodimah anggaran dasar itu hidup ini berdasarkan tauhid, berdasarkan iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di samping juga menegakkan iman, Islam, dan ihsan, tapi juga bagaimana kita mampu menjadi penolong-penolong agama Allah. Kemudian yang ketiga adalah kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, 3 poin ini paling tidak menjadi upaya kita semuanya untuk menegakkan ajaran Islam dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dan juga di dalam masyarakat yang lebih luas lagi. Muhammadiyah sering mengkaji tentang iman, Islam, dan ihsan itu
hadis ya yang malaikat itu tanya atau bertanya tapi sudah tahu jawabannya gitu ya. Ma huwa iman, ma huwa Islam, ma huwa ihsan gitu ya. Nah, ini yang sekarang kita fahami, rukun iman itu ada 6, itu menjadi dasar ketauhidan kita, dasar keimanan kita, itu harus ada dalam diri kita. Kemudian Islam yang ada 5 rukunnya, itu bagaimana menjadi perwujudan nyata dari apa yang kita yakini. Jadi satu rangkaian terpadu antara iman, Islam, dan ihsan itu harus ada dalam diri kita. Karena yang namanya iman, keyakinan kita kepada Allah itu tidak hanya berhenti pada iqraru bil lisan, juga tidak berhenti pada tasdik bil qalb, tapi harus ada amalun bil arkan. Harus ada wujud nyata dari kita yakin marang Gusti Allah. Ya, saya yakin bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim, Maha welas asih, Maha kasih dan Maha sayang. Karena kita yakin, kita iman kepada Allah dengan sifat yang kasih dan sayang itu, bagaimana wujud yang bisa kita wujudkan dalam amalan? Oh, berarti kita harus juga ramah tamah, sopan santun, tepos liro, kita punya welas asih kepada sesama. Nah, ini salah satu perwujudan, bukti bahwa kita beriman kepada Allah tidak hanya lewat lisan, tidak hanya membenarkan dalam hati, tapi ada perbuatan nyata yang kita berikan. Dan itu Muhammadiyah. Muhammadiyah zikirnya itu di samping zikir di masjid, zikir di rumah, zikir dalam lisan kita, tapi zikirnya Muhammadiyah itu kemudian mendirikan UMY. Zikirnya Muhammadiyah itu kemudian mendirikan masjid-masjid, mendirikan amal-amal usaha Muhammadiyah. Sholawatnya Muhammadiyah, boleh jadi Muhammadiyah tidak buta, tidak alergi sholawatan. Insya Allah sholawatan itu bagus untuk kemudian kita juga sering lafadzkan dalam lisan kita. Wong di dalam sholat saja kita bersolawat. Artinya jangan sampai kita kemudian malah anti dengan sholawat. Karena sholawat itu bagaimana bentuk cinta kasih kita kepada Kanjeng Nabi. Tapi Muhammadiyah di dalam konsep sholawatnya, di samping lisan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, atau mungkin mau didendangkan, dinyanyikan juga oke, itu tapi kemudian tidak berhenti di situ. Sholawatnya Muhammadiyah itu kemudian ada wujud-wujud nyata lewat amal-amal usaha Muhammadiyah dalam rangka menebar keselamatan, menebar kemaslahatan seperti layaknya Kanjeng Nabi memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Nah, maka berdirilah rumah sakit, berdirilah panti asuhan, berdirilah rumah singgah dan lain sebagainya, yang semuanya itu untuk kesejahteraan bangsa. Nah, ini Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu, ini pola Muhammadiyah ya, yang kemudian bisa kita jadikan sebagai bukti nyata Muhammadiyah itu semakin ampuh. Nah, maka kalau kemudian dihitung-hitung usianya panjang, maka Muhammadiyah itu ibarat manusia yang baik, manusia yang berkualitas, itu di samping manusia yang banyak menebar manfaat, tapi juga manusia yang panjang umur, tapi umurnya digunakan untuk kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan, dan itulah Muhammadiyah kita ini. Nah, apa yang kita jalankan maka harus betul-betul kita lakukan dengan kualitas. Maka apa yang kita amalkan, Islam itu kita amalkan. Kalau iman itu mewakili keyakinan kita,
maka harus ada wujud, wujudnya itu Islam. Maka Islam rukun 5 itu semuanya kan amaliyah ya. Kalau ada syahadat, 2 kalimat syahadat itu ya diikrarkan. Tapi kemudian bagaimana sholatnya, bagaimana zakatnya, bagaimana hajinya, puasanya itu kan amaliyah yang harus nyata wujud dalam perbuatan kita. Tapi Muhammadiyah juga menekankan bagaimana semua itu dilakukan dengan ihsan. Ihsan itu menurut saya kualitas. Maka pengertiannya ihsan itu anta budallah ka'annaka tarauhu. Fa illam takun tarauhu fa innahu yaroka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita mampu seolah-olah melihat Allah, ibadah mahdoh kita, ibadah ghairu mahdoh kita, maka insya Allah baik. Salat Allahu Akbar kita langsung eling marang Gusti Allah, ya Allah, Allah ada di hadapan saya, maka insya Allah salatnya begitu baik. Ketika kita bekerja, saya bismillah akan bekerja dengan profesi saya sebagai dosen, profesi saya sebagai guru, profesi saya sebagai dokter, perawat dan lain sebagainya, maka karena pekerjaan saya melihat Allah ada di hadapan saya, maka pekerjaan saya akan saya perbagus. Nah itu ihsan. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad ketika menerangkan ihsan kepada malaikat Jibril itu menyadari yang namanya menghadirkan Allah itu berat, susah. Maka kemudian fa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Apabila kamu tidak mampu menghadirkan Allah dalam sholatmu, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Tengah malam orang lain tidak ada yang bangun, kita bangun, yakinlah kalau kita tidak mampu menghadirkan Allah, tapi Allah maha melihat kita, maka sholat kita yang sendirian itu akan bagus juga. Bekerja kita karena kita yakin bahwa Allah melihat pekerjaan saya walaupun di tempat yang sepi, maka pekerjaan saya pun akan saya perbaiki dan perbagus. Itu ihsan. Ingat betul, sadar betul bahwa menghadirkan Allah itu berat. Allahu Akbar dalam sholat kita. Bukan Allah yang muncul, malah kunci yang terselip yang muncul gitu. Biasanya kan begitu malah, gitu. Nah ini itu maka Kanjeng Nabi kan buru-buru menyampaikan yang kedua tadi, kalau tidak bisa melihat Allah ya sudah yakin sajalah kalau Allah melihat kita. Nah betul nyatanya kalau golek kunci di mana kok nggak ketemu, ketika takbiratul ihram sudah baru mulai ternyata ketemu ya Allah di atas lemari. Nah itu ya nggak apa-apa gitu ya, tapi setelah kemudian di atas lemari kelingan itu jangan kemudian dia eling-eling meneh, langsung fokus saja ke sholat lagi gitu ya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini bagaimana kita mampu untuk menegakkan ajaran Islam. Nah Islam yang seperti apa yang harus ditegakkan? Ya paket Pasca Muktamar Muhammadiyah. Pasca Muktamar Muhammadiyah Solo kemarin itu merumuskan Islam sesuai dengan faham persyarikatan Muhammadiyah. Islam yang seperti apa? Islam yang membawa kemajuan. Jadi yang ditegakkan oleh kita Muhammadiyah itu Islam sesuai fahamnya Muhammadiyah. Islam faham Muhammadiyah kesimpulannya adalah Islam yang disebut risalah Islam berkemajuan. Mabni alat tauhid. Yang pertama Islam berkemajuan itu adalah landasannya tauhid. Yang kedua rujuk ila Quran was sunnah. Yang kedua merujuk apapun masalahnya, rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga ihya ijtihad wa tajdid, menghidupkan ijtihad dan tajdid.
Kemudian yang keempat, tanmiyatul Islam wasatiyah. Islam yang difahami oleh Muhammadiyah itu Islam wasatiyah, Islam tengahan ya Ustaz ya. Islam tengah-tengah, Islam garis tengah. Mengembangkan Islam garis tengah, artinya Islam yang diyakini oleh Persyarikatan Muhammadiyah itu tidak ke kanan banget, tidak ke kiri banget. Kalau ke kanan banget itu nanti jadi Islam kanan gitu. Apa Islam kanan? Ya pokoknya opo-opo kafir. Opo-opo kemudian ini ekstrim ya, ekstrim, bahkan kemudian saking ekstrimnya kemudian menghalalkan saudara-saudaranya meninggal dunia dengan bomnya. Nah, ini menjadi mereka yang berlaku seperti itu mempelajari Islam, tapi Islam yang sangat-sangat ke kanan. Juga tidak Islam yang sangat-sangat ke kiri. Jadinya nanti liberal ya Ustadz ya, liberal, bebas. Bahkan karena belajarnya di Fakultas Filsafat itu kemudian mempelajari agama demi agama yang lainnya, maka kemudian ditanya, "Loh Mas, mpun sholat dereng?" "Sudah." "Loh kok nek urung nang masjid?" "Ya enggak ke masjid lah." "Loh di mana?" "Ya di rumah." "Lah tapi kok enggak ada sujud, enggak ada ruku?" Nah, ternyata dia memahami Islam, memahami sholat, sholat itu la lidzikri. Sholat itu kan untuk eling. Nah, nek aku wis eling marang Gusti Allah ya ora usah sholat. Nah, ini kan kemudian terlalu ke kiri-kirian memahami masih Islam, tapi kemudian Islam yang sudah tidak sholat pakai syariat. Tapi hanya makrifat saja, sing pentingan eling marang Gusti Allah gitu. Nah, ini kebablasan. Nah, maka Islam yang dipahami Muhammadiyah itu Islam wasatiyah. Kemudian yang terakhir Islam rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, Islam yang dipahami Muhammadiyah Islam yang menyejukkan, Islam yang bisa mendatangkan kemaslahatan, Islam yang bisa kemudian dirasakan oleh semuanya. Contoh yang paling mudah adalah bagaimana Muhammadiyah mendirikan amal-amal usaha Muhammadiyah tidak hanya dirasakan oleh warga Muhammadiyah dan umat Islam saja, tapi juga dirasakan oleh umat dan bangsa semuanya. Muhammadiyah mendirikan Universitas Muhammadiyah di Papua, di Kupang, di mana di tempat-tempat yang mayoritas agamanya lain, itu ternyata Muhammadiyah mendirikan di sana. Tanwir Muhammadiyah 2 tahun yang lalu apa tahun yang kemarin itu dilaksanakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, pada saat pembukaan mungkin dosami kaget. Kok ada paduan suara dari mahasiswa-mahasiswi, kok yang pakai jilbab cuma 3 atau 4. Padahal ada 30-an orang di atas panggung. Loh itu mbak-mbak kok nggak pakai jilbab? Lah gimana pakai jilbab Pak? Wong di sini itu agamanya Nasrani. Jadi nyanyi lagu Sang Surya agamanya Nasrani. Ya Allah Tuhan Robiku. Lah kan padahal Nasrani loh. Ini kan luar biasa. Ya Allah Tuhan Robiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, bukan Nasrani, bukan ya, karena mereka agamanya Nasrani. Nah, ini Muhammadiyah, karena ternyata 80% menurut informasi itu mahasiswa-mahasiswinya itu non muslim. Itulah Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah tidak usah keluar-keluar NKRI harga, tidak usah, sudah Muhammadiyah itu, bahkan Muhammadiyah menghidupkan NKRI dimanapun berada. Jadi harganya tidak mati, tidak berhenti. Kalau mati lah berhenti gitu. Tapi Muhammadiyah harga hidup. Pancasila harga hidup, Muhammadiyah memaknai seperti itu. Nah, ini amaliyah Muhammadiyah itu real di lapangan seperti itu. Nah, itulah risalah Islam berkemajuan. Tadi ada 5 cirinya nggih Pak Bung nggih. Risalah Islam berkemajuan, 5 cirinya. Yang pertama, tauhid jadi
landasannya. Yang kedua Al-Quran As-Sunnah rujukannya. Yang ketiga ijtihad tajdid dihidupkannya. Yang keempat kembangkan Islam wasatiyah. Yang kelima wujudkan Islam rahmatan lil alamin. Warga Muhammadiyah mari wujudkan dalam amalan. Insya Allah Muhammadiyah mencerahkan, gitu ya. Itu teknik memudahkan hafalan kita untuk risalah Islam berkemajuan. Bekas guru ya toh. Ya dulu guru SD, jadi saya senang membuat pola-pola untuk diajarkan ke anak supaya hafal. Islam berkemajuan, risalah Islam berkemajuan itu 5 cirinya. Tadi di puji-pujian tadi lagunya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kita untuk melandasi ini semuanya itu insya Allah ya. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 menandaskan kepada kita man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini menjadi landasan kita, landasan kehidupan kita itu adalah berlandaskan tauhid. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan amal solih baik laki-laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini menjadi dasar. Kemudian Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Muhammad ayat 7 ini menandaskan kepada kita suksesnya Muhammadiyah, kuatnya Muhammadiyah semakin sepuh bukan semakin rapuh tapi semakin ampuh karena Muhammadiyah menjadi penolong agama Allah. Barang siapa wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kalau itu personal diri kita, maka kita akan dikuatkan kedudukannya. Kedudukan di dunia maupun kehormatan kelak kita di akhirat. Kalau itu Jam'iyah Muhammadiyah, maka kedudukan persyarikatan Muhammadiyah karena menjadi penolong agama Allah akan semakin dikokohkan. Kita di dalam menegakkan ajaran Islam, menegakkan agama Allah, itu salah satunya adalah dengan menegakkan sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Jelas, kalau kita tidak mau sholat, kita meninggalkan sholat, kita berarti meruntuhkan agama Islam. Tapi ketika sholat kita tegakkan, maka kita sesungguhnya sedang menegakkan agama Islam dalam diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Karena sholat itu tiang agama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian perjuangan di dalam poin kelima, perjuangan harus meneladani perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba Kanjeng Nabi. Pilihan Kiai Haji Ahmad Dahlan menamakan persyarikatan itu Muhammadiyah itu sudah sangat tepat.
Kemarin kajian pada saat di Banjarmasin oleh Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kajiannya menarik sekali. Salah satunya adalah karomah. Muhammadiyah itu mendapatkan karomah dari Gusti Allah. Jadi kenapa? Karena sudah 113 tahun kok semakin hebat. Nah, salah satunya itu adalah nama Muhammadiyah. Mungkin kalau diberi nama Dahlaniyah mungkin sudah selesai. Seiring dengan usia kiai yang kemudian sudah sedo. Tapi karena kiai bukan kiai yang egois, tapi kiai yang berkemajuan, maka kemudian dinamakanlah Muhammadiyah. Mendapatkan kemuliaan dari namanya. Muhammad, Nabi kita itu sosok Nabi yang sangat mulia. Ketika digunakan untuk menempatkan pada posisi organisasi kita namanya Muhammadiyah, maka insya Allah kita semuanya itu terdorong untuk mencintai Kanjeng Nabi, sosok manusia yang sangat mulia itu. Nah, ini menjadi satu keistimewaan ketika kita berada dalam naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Maka warga Muhammadiyah mestinya lebih sangat itibak kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena organisasi kita sudah namanya juga Muhammadiyah, pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi ketika kita melihat bagaimana Kanjeng Nabi menegakkan syariat Islam, risalah Islam pada saat itu bagaimana bisa dicontoh oleh pejuang-pejuang Persyarikatan Muhammadiyah kita ini. Ketika dimulainya dakwah terbukanya Kanjeng Nabi, maka pada saat itu nampak dakwah Kanjeng Nabi ketika sudah diangkat menjadi Rasul, maka kemudian dakwah yang pertama kan dakwah tertutup ya. Tapi ketika ada Al-Hajj ayat 94, fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah wahai Nabi Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Al-Hijr ayat 94. Nah, ini tonggak awal Nabi kita Muhammad itu dakwah dengan pola terbuka. Bagaimana pola dakwah Kanjeng Nabi secara terbuka? Ternyata punya basic yang kuat. Basic dakwahnya Kanjeng Nabi adalah akhlakul karimah. Mengajarkan tauhid itu ternyata setelah keteladanan. Maka Kanjeng Nabi sejak remaja, sejak usia muda itu sudah menunjukkan keteladanan. Maka kan kemudian Kanjeng Nabi dipanggil Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ternyata betul ketika kemudian diseru untuk dakwah terbuka, maka Kanjeng Nabi itu kemudian dibantu oleh paman-pamannya itu untuk mengumpulkan massa, untuk mengumpulkan masyarakat Quraisy pada saat itu. Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal juga ada di sana. Ya, saya bantu, akhirnya dibantu kemudian bertemu semuanya di situ. Maka kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan, wahai masyarakat kaum Quraisy, andai kata saya menginformasikan bahwa di balik bukit ini itu ada pasukan perang yang siap menyerang kita, apakah Bapak Ibu semuanya yakin, percaya? Ternyata pada percaya. Ya, saya percaya. Kenapa? Karena keteladannya Kanjeng Nabi. Akhlak mulianya Kanjeng Nabi yang tidak pernah berbohong itu menjadikan masyarakat itu percaya. Itu sebenarnya teskis supaya bagaimana Kanjeng Nabi itu melihat masyarakat kalau saya menyeru tauhid itu percaya apa tidak. Maka ketika kemudian sudah menyatakan iya saya percaya,
maka kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan risalah Islam, menyampaikan tauhid dan lain sebagainya. Nah, setelah menyampaikan risalah Islam tauhid tadi, itu baru kemudian terjadi perpecahan karena menyangkut persoalan hidayah, menyangkut persoalan hati, keyakinan. Itu tidak seperti yang tadi ya, teskis, tapi sebagian juga kemudian punya kepercayaan. Gimana tidak percaya, Muhammad itu tidak pernah berbohong. Nah, ini menjadi bukti bahwa bagaimana kita ketika menyeru, berdakwah, itu landasannya sebenarnya adalah keteladanan. Maka keteladanan Kanjeng Nabi itu oleh Muhammadiyah itu dicontoh betul. Maka seruan Muhammadiyah ketika menyampaikan itu kemudian bisa diterima oleh masyarakat karena di pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah ditekankan bagaimana ada konsep keteladanan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana strategi kita Persyarikatan Muhammadiyah untuk menegakkan ajaran Islam kita ini, itu dengan organisasi, dengan berjamaah. Sadar betul Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengajarkan nilai-nilai Islam itu kalau dilakukan oleh personal, oleh pribadi, maka yang terjadi selesai. Setelah Kiai wafat, maka selesai pula ajaran-ajaran yang ada. Tapi ketika mendirikan organisasi, ini bagian dari strategi. Yang kedua, juga organisasi ini akan menjadikan nilai-nilai ajaran Islam kita itu semakin kuat. Karena apa? Dilakukan secara berjamaah. Muhammadiyah tidak hanya menggerakkan amal usaha secara berjamaah, tapi ketika berhukum, menggali potensi hukum lewat majelis tarjih, itu pun kemudian ijtihadnya disebut ijtihad jama'i, ijtihad bersama. Sehingga semakin kuatlah hukum-hukum yang kemudian diputuskan di majelis tarjih untuk kita jadikan landasan dalam ibadah kita, landasan di dalam hubungan sosial kemasyarakatan kita. Maka alhamdulillah di Muhammadiyah pepaan, lengkap. Ampun khawatir teng Muhammadiyah menika menawi menjalankan nilai-nilai ajaran Islam itu landasannya kuat ya. Karena apa? Karena di tarjih atau dirojih oleh majelis tarjih Muhammadiyah, dasarnya kemudian kuat. Kalau kita kemudian tadi tadarus sama dan Toro ya, dipimpin dan Toro luar biasa ya, fasih ya, hebat. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, itu kan perintah untuk menyeru kebaikan ya, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dilakukan dengan berjamaah, dengan kelompok ya, bukan dengan sendirian. Termasuk ketika kita kuntum khaira ummat, bahwa kamu sekalian itu adalah umat yang terbaik. Yang namanya umat terbaik itu adalah umat ya, berjamaah. Yang apa? Yang menyeru kepada hal yang ma'ruf, kemudian juga mencegah hal yang mungkar. Nah, semua itu menjadi dasar landasan bagaimana kita di dalam berdakwah itu berjamaah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terbukti dengan adanya organisasi yang mapan, yang tertib, yang tidak hanya personal, maka Muhammadiyah dinobatkan sebagai organisasi terkaya dunia nomor 4. 400 triliun ya katanya ya. Aset-aset Muhammadiyah. Kenapa? Karena tidak ada satu jengkal tanah Muhammadiyah pun yang namanya kepemilikannya itu kepemilikan Prof. Haidar Nasir. Walaupun Prof. Haidar Nasir itu adalah ketua umum yang membawai semua ranting yang ada se-Indonesia, itu ternyata tidak ada satu masjid pun, walaupun jumlahnya ratusan masjid, ratusan ribu masjid, itu tidak ada satupun yang kemudian milik Prof. Haidar. Mbok ya ora ketang sak hektar rong hektar lah milik Prof. Haidar gitu ya. Itu ternyata tidak ada. Semuanya milik Muhammadiyah, maka ketika dihitung, dikalkulasi itu ada. Semuanya daftar kekayaan Muhammadiyah, bukan kekayaan pimpinannya. Ustadz Syakir Jamaluddin
beliau pimpinan pusat di Majelis Tabligh, saya kira Majelis Tabligh salah satu garapannya masjid, tapi tidak ada masjid yang dimiliki oleh Kiai Syakir ya. Kecuali kopi ngaji ya toh. Nah, artinya ini, tapi menariknya orang Muhammadiyah walaupun punya personal tapi digunakan untuk umum, untuk masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian Muhammadiyah. Organisasinya kaya. Kenapa? Karena teratur. Organisasi Muhammadiyah itu kemudian modern, teratur, maka kita bisa menguatkan diri kita di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian Bapak Ibu, terakhir, bagaimana dakwah kita di dalam Muhammadiyah dengan memanfaatkan strategi organisasi juga untuk bisa menguatkan masyarakat kita, menguatkan keluarga kita. Maka Muhammadiyah proses kaderisasinya juga hebat. Tidak hanya kekayaan yang dimiliki, tanah luas di mana-mana, tapi piye carane tanah luas bermanfaat, masjid yang ada juga makmur, maka harus ada namanya kaderisasi, regenerasi. Dan Muhammadiyah di dalam regenerasi di masyarakat Muhammadiyah tidak tabu. Pergantian ketua umum, pergantian ketua wilayah, pergantian pimpinan itu di Muhammadiyah biasa. Maka Muhammadiyah mempersiapkan diri kader-kadernya untuk bisa menggantikan secara langsung dalam permusyawaratan Muhammadiyah. Karena apa? Kaderisasinya jalan. Nah, salah satu bentuk kaderisasi itu ada di dalam keluarga. Bapak Ibu, di dalam keluarga kita kan pengen ya punya anak yang solih dan solihah, punya anak yang tertib. Maka salah satu metodologinya, anak kita sekolah dimanapun, kuliah dimanapun, harus didorong untuk aktif bermuhammadiyah. Aman insya Allah. Anak-anak kita yang masih pelajar, maka kemudian dia ada di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Anak-anak kita yang mahasiswa itu nanti ada di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mereka yang senang menjadi pencaksilat, menjadi pesilat, maka seperti pendekar Syakir Jamaluddin itu ada di Tapak Suci, gitu, Tapak Suci. Pandu yang diminati nanti Pandu HW. Nah, kalau sudah menginjak usia yang pemuda, maka yang laki-laki nanti di Pemuda Muhammadiyah. Yang putri nanti di Nasyiatul Aisyah. Ibu-ibu ada di Aisyah. Wahai warga Aisyah sejati, sadarlah akan kewajiban suci. Nah, ini insya Allah ibu-ibu kita, istri-istri kita, maksudnya istrinya Bapak Ibu ya, itu kalau masuk Aisyah amanlah insya Allah. Karena sadar akan kewajiban suci. Sadar di bawah telapak kakinya adalah terbentang surga. Nah, kan nyaman rasanya ya. Pemuda Muhammadiyah, anak-anak kita yang pemuda masukkan ke Pemuda Muhammadiyah. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan akhlak dalam jihad fisabilillah. Anak kita masuk Pemuda Muhammadiyah rasanya nyaman. Lagunya saja landasannya Al-Quran dan As-Sunnah. Jihad fisabilillah landasannya ilmu dan akhlak. Kita yang IMM, ayolah, ayo, niat telah diikrarkan, kitalah cendekiawan berpribadi. Nah, dan seterusnya. Nah, ini menjadi nyaman. Kalau IPM bersatu berpadu menjalin uhuwah di dalam ikatan pelajar Muhammadiyah. Nah, ini menggerakkan kita semuanya.
Nah maka Bapak Ibu, yuk saya pengen ya tidak mesti harus pas dengan lagu ini ya. Saya punya lagu untuk Bapak Ibu, yuk anak-anak kita nanti dorong ya. Kalau tidak anak kita, ya cucu kita lah ya. Jadi lagunya Rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wabarikun nurri yabdu mimakani ahmadi bilayalil maulidi. Ayahku Muhammadiyah, ibuku Aisyah, kakak pertama pemuda, kakak kedua NA, kakak ketiga IMM, kakak keempat IPM. Pandunya Hizbul Waton. Silatnya tapak suci. Inilah keluarga teladan, keluarga persyarikatan. Inilah keluarga teladan, keluarga persyarikatan, keluarga berkemajuan, keluarga berkemajuan. Itu ya. Jadi kakak pertama tadi pemuda Muhammadiyah, kakak kedua karena putri di Nasyatul Aisyah. Anak kita yang mahasiswa itu di IMM, yang pelajar itu di IPM. Kalau kemudian mau ikut pencak silat, ikutlah tapak suci. Kalau mau ikut pandu atau pramuka, ikutlah Hizbul Waton. Itulah keluarga persyarikatan, keluarga yang berkemajuan. Nek anaknya oke gitu. Ya maka anaknya yang banyak ya, biar nanti bisa ada yang masuk di mana-mana. Nah ini Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi satu dasar untuk kita semuanya, bagaimana kita mampu untuk bisa menjadikan diri kita bagian dari kemajuan Persyarikatan Muhammadiyah untuk menegakkan syiar dakwah Islam yang berkemajuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf, barangkali masih ada waktu untuk selanjutnya.